Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur balasan senantiasa ya kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan ya, karena memang itu yang kita harapkan ya untuk setiap harinya, sehingga kita dapat hadir ya di setiap perkuliahan yang itu secara luring ataupun daring ya, selama kalian menempuh perkuliahan dalam satu semester ini. Baik, untuk jadwal hari ini mata kuliah biokimia ya. Jadi kita masih melanjutkan berkenaan dengan metabolisme karbohidrat. Di mana di pertemuan yang pertama kita sudah sama-sama menyimak ya video pembelajaran berkenaan dengan metabolisme karbohidrat tahap glikolisis. Karena dalam hal ini memang kita tidak bisa memisah-misahkan antara satu tahap dengan tahap yang lain. Kenapa? Karena semua itu berkelanjutan. Ya, jadi kayak sistem estafet ya. Jadi kalau semisal di tahap pertama ini tidak terjadi prosesnya, maka hasilnya itu tidak akan bisa dilanjutkan untuk tahap berikutnya. Ini adalah sistem yang memang terjadi secara alami di dalam tubuh manusia. Jadi step by step-nya itu harus jelas ya. Step by step-nya itu harus terjadi dengan semestinya ya. Jadi tidak ada gangguan-gangguan yang akhirnya menghambat untuk proses itu semua. Nah, harapannya kalian sudah mulai proses untuk mengerjakan tugas ya di sesi yang pertama, karena memang sebetulnya apa yang akan kita bahas hari ini adalah kelanjutan dari pertemuan yang sebelumnya ya. Di mana dalam metabolisme karbohidrat itu ada beberapa tahap yang memang harus dilalui karena tujuannya adalah kita ingin mendapatkan yang namanya energi ya. Tanpa energi tentu kita tidak bisa melangsungkan segala bentuk kegiatan seluler dalam tubuh kita. Yang artinya itu akan berdampak buruk ya untuk kelangsungan hidup suatu makhluk hidup. Nah, dalam hal ini adalah manusia. Nah, di tahap glikolisis itu sudah disampaikan ya bahwasanya itu adalah tahap pertama ya. Ini sedikit mengingatkan supaya kalian ada gambaran ya sebelum kita melaksanakan sesi tanya jawab. Nah, ini sudah ada di video yang pertama ya. Jadi tahap glikolisis. Jadi tahap glikolisis ini adalah tahap pertama respirasi yang bersifat aerob, karena yang nanti akan kita bahas yang pertama adalah yang aerob ya, yang itu nanti dalam prosesnya membutuhkan yang namanya ketersediaan oksigen. Nah, dalam hal ini glikolisis yang merupakan tahap pertama dalam respirasi aerob itu terjadi di dalam sel. Jadi sel dalam tubuh kita semuanya tuh harus mampu melakukan proses metabolisme karbohidrat. Ya, jadi kalau nggak ada sel, logikanya semua tidak akan bisa berlangsung dengan baik, ya nggak akan bisa terjadi gitu ya. Kenapa? Karena dari tahap awal saja itu sudah terjadi di dalam sel, yaitu di bagian sitoplasma. Ya, jadi saya tidak lagi menjelaskan sitoplasma itu yang sebelah mananya sel. Silahkan dibaca lagi ya materi-materi lain yang memang sudah menjelaskan karakteristik sel dan bagian-bagiannya. Nah, pada tahap glikolisis ini bisa kalian lihat pada skema yang ada pada slide ya, untuk mendapatkan hasil. Karena hasilnya di sini bisa kita lihat ya, hasil dari penguraian glikolisis itu untuk memperoleh molekul yang pertama adalah molekul ATP ya, yang kedua pirufat, yang ketiga NADH. Nah, yang akan kita pakai untuk tahap berikutnya itu adalah asam pirufat ya. Jadi, asam pirufat ini merupakan produk yang dihasilkan dari tahap glikolisis yang nantinya akan dilangsungkan di tahap berikutnya atau akan dilanjutkan di tahap berikutnya. Apakah segampang itu prosesnya ya, tiba-tiba jadi gitu ya. Nah, ini kita lihat ya pada tahapannya. Jadi tahapan glikolisis ini ternyata sepanjang ini ya,
Artinya ini sesuatu yang patut kita sangat syukuri. Kita tidak perlu memantau satu persatu proses yang terjadi di dalam tubuh kita ya. Semua sudah berjalan secara alami. Ya, jadi kalau semuanya kita sadari mungkin kita bisa tertekan ya setiap saat kita harus memikirkan glukosa kita sudah berubah atau belum gitu ya. Nah, itu semua sudah di luar kendali kita yang kita sebut sebagai sesuatu yang bersifat tak sadar tetapi terjadi di dalam tubuh kita. Nah, untuk glikolisis ini pun ada 2 tahap ya. Tahap 1 sama tahap 2. Ini nanti harusnya kalian sudah bisa menjelaskan ya nanti pada saat kalian menyusun video ya karena ini bagian dari pertanyaan yang harus kalian jawab ya pada sesi tugas untuk yang pekan ke-10 itu. Nah, awalnya ya yang akan diproses itu adalah glukosa. Ya, itulah kenapa karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus diubah menjadi bentuk lain. Karbohidrat itu kan banyak ya tipenya ya. Apa namanya? Ada monosakarida, disakarida ya, ada polisakarida. Ini harapannya kalian sudah memahami ya dari struktur-struktur karbohidrat yang sebelumnya sudah kalian dapatkan ya materinya. Nah, itu semua ketika masuk dalam tubuh kita itu tidak bisa langsung diserap oleh tubuh. Nah, ini maksudnya. Kenapa? Karena proses tidak akan bisa berjalan kalau bentuknya itu masih karbohidrat. Jadi makanya harus diubah dulu menjadi glukosa. Tentu perubahannya tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara kimiawi. Ada enzim-enzim pencernaan tubuh kita yang membantu supaya karbohidrat itu dapat diubah menjadi glukosa. Nah, itu ya. Jadi ini menjadi poin yang harus dipahami. Glukosa ini setelah dihasilkan ya dari proses perombakan karbohidrat menjadi glukosa itu pun belum selesai. Jadi harus melalui tahap glikolisis ya di mana itu harus ada proses pemecahan ya step by stepnya ya. Untuk tahap glikolisis 1 saja ya, glukosa ini harus diubah dulu menjadi glukosa 6 fosfat, dirubah dulu menjadi fruktosa 6 fosfat ya, lalu dirubah lagi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, kemudian baru terbentuk fosfogliseraldehyde. Nah, ini adalah tahap 1. Kemudian dilanjutkan lagi ke tahap yang kedua ya, hingga terbentuk asam pirufat. Nah, tentunya asam pirufat ini kenapa saya lingkari ya, bukan berarti ini satu-satunya hasil yang dihasilkan pada tahap glikolisis. Kenapa saya lingkari? Karena ini menjadi bagian penting yang nantinya akan diestafetkan untuk reaksi berikutnya. Karena selain asam pirufat ya ada molekul lain yang ikut dihasilkan. Apa saja? Ternyata dihasilkan ATP. Ya, jadi dalam proses glikolisis pun sudah dihasilkan ATP ya, meskipun belum banyak. Jadi ATP-nya sebesar 2 molekul. Kemudian dihasilkan juga NADH. Nah, NADH ini pun nantinya juga bisa dibentuk atau dikonversi menjadi ATP, meskipun ada beberapa tahapan lagi yang harus dilalui. Karena sebetulnya ending yang kita inginkan itu kan dalam bentuk energi ya. Jadi kalau semua proses berjalan, kalau memang tidak dihasilkan ATP ya sama aja ya, karena yang kita harapkan adalah terbentuknya ATP di akhir nanti. Nah, ini sebagai pengingat ya, kalau memang tahap glikolisis ini menjadi tahap yang penting karena merupakan tahap awal ya untuk merubah ya suatu glukosa menjadi asam pirufat ya, salah satunya yang nantinya akan dilanjutkan untuk tahap berikutnya. Nah, ini sebagai pengantarnya. Oke, kita lanjut. Nah, tahap berikutnya itu disebut sebagai siklus Krebs. Nah, siklus Krebs inilah yang membedakan antara respirasi atau metabolisme aerob dan anaerob. Kalau aerob itu pasti akan melalui siklus Krebs, ya. Tapi kalau anaerob itu tanpa melalui siklus Krebs, ya, atau tidak ada keterlibatan oksigen di dalam prosesnya. Ya, jadi ini di tabel sudah ada pertanyaan ya.
Jadi tahap metabolisme karbohidrat selanjutnya adalah siklus Krebs. Jadi silahkan dijelaskan apa itu pengertiannya ya, tempat terjadinya di mana. Kalau di glikolisis tadi itu kan di sitoplasma ya, sel bagian sitoplasma. Nah, kemudian ada bahan utama yang digunakan dalam proses siklus Krebs. Namanya adalah asetil-CoA. Nah, sedangkan di glikolisis tadi itu tidak disebut asetil-CoA. Lalu asetil-CoA yang digunakan pada tahap siklus Krebs ini berasal dari mana? Nah, ini harus kalian jelaskan ya. Asetil-CoA itu yang digunakan dalam proses siklus Krebs itu dihasilkan dari reaksi apa ya. Oke, di sini saya persilahkan langsung ya yang sudah raise hand untuk bisa memberikan penjelasan berkenaan dari apa yang ada di tabel. Di sini yang sudah raise hand ada Nur Laili. Ada Nur Laili? Ada, Bu. Oke, dipersilakan saja langsung Nur Laili. Kalau siklus Krebs itu pengertiannya reaksi antara asetil-CoA dengan asam oksalasetat yang kemudian membentuk asam sitrat. Terus, sebentar, Bu. Terus, pengertiannya. Terus asetil-CoA yang digunakan berasal dari reaksi asetil-CoA ditambah oksaloasetat ditambah H2O, jadi sitrat plus KO2. Terus cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih Nur Laili. Satu lagi saya panggil ada Siska. Silakan Siska. Siska ada? Ada, Bu. Oke, silakan Siska. Jadi untuk pengertian dari siklus Krebs sendiri yaitu biasa juga dikenal dengan siklus asam sitrat, di mana ini proses metabolisme seluler yang mengubah asam pirufat menjadi energi melalui oksidasi. Kemudian siklus ini terjadi di mitokondria dan merupakan bagian penting dari respirasi sel. Lebih tepatnya kalau siklus Krebs ini terjadi di dalam mitokondria sel eukariotik, di mana bagian tersebut sel yang berperan dalam produksi energi. Proses ini melibatkan berbagai enzim dan molekul yang bekerja bersama untuk menghasilkan energi dalam bentuk adenosin triphosphate. Terus satu lagi ya, Bu. Ini asetil Ya, gimana? Asetil-CoA yang digunakan berasal dari reaksi apa? Jadi untuk asetilnya sendiri itu berasal dari reaksi glikosis dan oksidasi pirufat. Udah, Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk Nur Laili dan Siska ya. Karena ini merupakan sesuatu yang perlu diapresiasi ya, karena kalau kita tidak memahami betul alurnya, tentu ini masih membingungkan ya. Tapi alhamdulillah dari yang sudah disampaikan tadi itu sudah mulai sudah mulai memahami ya. Jadi reaksi siklus Krebs itu seperti apa. Nah, nanti lebihnya kita bersama-sama untuk mereview kembali dari apa yang sudah dijelaskan. Oke, sebelum saya melanjutkan untuk reviewnya, masih ada satu lagi ya.
yang perlu dijawab karena ini juga nanti biar sekalian ya untuk review. Jadi yang pertama tadi kan sudah dijelaskan oleh Nurlaili dan Siska ya, siklus Krebs itu pengertiannya apa, tempat terjadinya di mana, kemudian di dalam siklus Krebs itu kan dilibatkan yang namanya asetil-CoA. Jadi asetil-CoA itu senyawa yang memang sifatnya utama harus ada. Nah, itu berasal dari apa? Berasal dari reaksi apa ya? Jadi harus jelas gitu. Jadi jangan sampai nanti kita belum paham ya step by step-nya seperti apa. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya pertanyaannya adalah apa itu reaksi dekarboksilasi oksidatif dalam metabolisme karbohidrat? Nah, ini yang perlu dipahamkan terlebih dahulu karena dengan jawaban ini nanti mampu menjawab untuk asetil-CoA itu yang digunakan berasal dari mana. Nah, itu nanti akan terjawab di sini ya. Oke, saya lihat di sini yang sudah raise hand. Sevira ada? Ada, Bu. Oke, silakan Sevira. Dekarbonisime oksidatif itu sebagai reaksi antara peristiwa pelepasan gugus karboksil dari asam pirufat dan penambahan molekul CoA sehingga menghasilkan asetil CoA, CO2, dan NADH, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Saya persilakan lagi satu. Sela, silakan Sela. Sela Aprilia. Ada Sela Aprilia? Ada, Bu. Oke, silakan Sela. Reaksi dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi peristiwa pelepasan gugus karboksil dari asam pirufat 3 atom karbon dan penambahan molekul CoA sehingga menghasilkan asetil CoA 2 karbon dalam membran krista mitokondria, Bu. Cukup, Bu. Baik, terima kasih ya untuk Sevira dan Sela. Oke, kita sudah mulai mengkerucut ya. Tadi kan pertanyaan sebelumnya asetil-CoA yang dilibatkan dalam proses siklus Krebs itu berasal dari apa? Karena kalau dilihat dari tahap glikolisis kan tidak ada nih ya. Nggak ada yang tulisannya asetil-CoA, adanya asam pirufat. Nah, sudah kejawab di tahap yang disebut sebagai dekarboksilasi oksidatif. Nah, tadi kan sudah disebut ya istilah asetil-CoA yang dihasilkan dalam tahap ini ya. Jadi ini merupakan tahap antara ya, tahap antara glikolisis menuju ke siklus Krebs ya. Memang dalam tahap ini tidak dihasilkan energi tetapi dihasilkan yang disebut sebagai asetil-CoA ya. Ini menjadi tahapan awal yang memang menginisiasi proses siklus Krebs itu bisa berlangsung ya. Coba kita review bersama-sama ya materinya. Tadi di slide ketiga ketika ditanya apa itu tahap siklus Krebs ya. Jadi bisa dikatakan tahap siklus Krebs itu reaksi antara asetil-CoA dengan asam oksaloasetat ya yang kemudian membentuk asam sitrat. Jadi dalam hal ini poinnya adalah asetil-CoA. Tadi disampaikan di glikolisis kan itu tahapnya pembentukan asam pirufat. Sedangkan di tahap siklus Krebs itu yang dibutuhkan adalah asetil-CoA. Jadi harus ada perubahan dulu asetil-CoA asam pirufat menjadi asetil-CoA. Tapi itu tidak di tahap siklus Krebs, tapi sebelumnya yang merupakan itu adalah tahap antara. Nah, coba kita lihat ya di slide berikutnya. Jadi ini menjadi bagian yang memang penting ya, tahap dekarboksilasi oksidatif ya. Jadi tahap ini sebelum proses siklus Krebs itu berlangsung harus melewati tahap ini. Tadi asam pirufat yang merupakan hasil dari glikolisis ya, itu harus diubah dulu. Ya, diubah yang awalnya itu beratom 3C ya atau 3 karbon ya menjadi senyawa yang beratom C-nya jumlahnya 2 ya. Yang awalnya 3 jadi 2 gitu ya. Yang ketika 3 ini disebut sebagai asam pirufat, ketika sudah kehilangan 1 atom C itu disebut asetil-CoA. Ya. Nah, asetil-CoA inilah yang nantinya akan menginisiasi berlangsungnya proses dekarboksilasi
proses siklus Krebs ya, karena dekarboksilasi oksidatif ini harus dilibatkan ya untuk merubah asam pirufat menjadi asetil-CoA. Nah, dengan adanya asetil-CoA itu, kemudian tahap siklus Krebs baru bisa terjadi karena di sini diawali dengan asetil-CoA. Coba kalian lihat pada gambar ya, yang namanya siklus itu kan sesuatu yang berulang. Sesuatu yang memang tidak berujung gitu ya, dari awal balik ke awal lagi. Nah, kita lihat di sini tahap siklus Krebs itu tidak cuma 1, 2, 3, tapi ada 8 tahap. Ya, kita lihat alurnya yang ada tanda panahnya ini adalah proses yang kontinu ya, terus menerus ya. Jadi dari asetil-CoA yang awalnya 2 karbon ya, ini tahap 1, kemudian terbentuk sitrat, terbentuk isositrat ya. Kemudian terbentuk alfa ketoglutarat dan lain-lain ya. Nah, ini merupakan tahap yang memang harus dilalui dalam setiap prosesnya. Jadi nggak boleh lompat. Nah, apakah sesimpel ini tahapnya? Ya, ini secara gambaran umum. Nanti setiap tahap ini ada reaksinya, ada enzim yang terlibat sehingga bisa terbentuk senyawa yang diinginkan. Nah, itu ya, ini merupakan tahap yang memang secara biokimia, secara alaminya terjadi di dalam tubuh atau di dalam sel kita. Ya. Oke, sudah terjawab ya. Jadi siklus Krebs itu apa? Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas satu persatu ya tahap siklus Krebs. Tadi itu kan ada berapa? Ada 8 ya tahap-tahapnya. Di sini 5 dulu untuk tahap 1, 2, 3, dan 4. Nanti kalian harus bisa menjelaskan proses yang terjadi itu seperti apa. Biasanya proses itu ada awal, ada akhir ya. Kemudian enzim yang terlibat itu apa? Karena yang namanya reaksi, enzim itu mesti ada. Karena bisa dikatakan enzim ini sebagai katalisator. Ya, jadi kalau nggak ada enzim, maka proses reaksi di dalam tubuh kita akan berlangsung sangat lambat. Ya, dan itu akan mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup tersebut. Kemudian yang dihasilkan apa? Dari proses terjadi ini tadi yang dihasilkan apa? Nah, ini kita harus betul-betul memahami step by step-nya seperti apa. Oke, di sini saya lihat yang sudah raise hand. Oke, di sini yang sudah raise hand ada, saya langsung panggil saja 5 mahasiswa ya. Mia, ada Mia? Ada, Bu. Oke, untuk tahap pertama Mia. Kemudian yang kedua Ayu Widyaningsih ada? Ada, Bu. Oke. Kemudian yang ketiga Reni Ayunita ada? Ada, Bu. Ayunita. Kemudian yang keempat Riza Firnalia ada? Ada, Bu. Oke, yang kelima ada Arina Ulfa. Ada Arina? Ada, Ibu. Baik, 5 tahap dulu. Nanti selanjutnya saya persilakan lagi bagi yang ingin menjawab. Silakan dimulai dari Mia untuk tahap yang pertama. Silakan. Untuk tahap pertama yaitu terjadi kondensasi awal yaitu asetil KOA dengan oksaloasetat. Nah, enzim yang terlibat ini yaitu enzim sitrat sintase nanti akan menghasilkan sitrat, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Dilanjutkan tahap yang kedua, Ayu Widyaningsih. Baik, Bu. Tahap kedua di sini sitrat dikonversi menjadi isitrat oleh enzim akonitase. Ini berlangsung dalam 2 tahap. Yang pertama dehidrasi menjadi cis-akonitrat, yang kedua rehidrasi itu menjadi isositrat. Cukup, Bu.
Oke, baik. Kita dua tahap dulu ya. Kita review yang sudah disampaikan Mia dan Ayu ya, tahap 1 dan tahap 2 ya. Kita lihat untuk tahap 1 ya dan tahap 2. Di sini tahap 1 karena baru awal ya, yaitu langsung asetil-CoA yang dihasilkan pada tahap dekarboksilasi oksidatif itu langsung diproses reaksinya ya. Jadi ada tahap kondensasi ya asetil-CoA dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Nah, ini proses yang terjadi ini. Jadi ketika ditanya proses yang terjadi apa? Ya ini terjadi kondensasi awal ya asetil-CoA dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Jadi produk yang dihasilkan pada tahap pertama itu adalah sitrat ya kalau untuk sesuai dengan tabel ini. Nah, enzim yang dihasilkan apa? Enzim yang dilibatkan apa? Enzim sitrat sintase. Nah, ini adalah reaksinya. Asetil-CoA direaksikan dengan oksaloasetat ya dengan adanya H2O. H2O ini kan air ya. Dengan adanya H2O itulah kenapa dalam proses siklus Krebs itu wajib harus tersedia oksigen. Bagaimana kalau tidak tersedia oksigen? Tahap awal saja tidak akan mungkin terjadi. Karena H2O ini kan hidrogen dan oksigen. Ya. Jadi memang harus ada ketersediaan oksigen untuk membentuk sitrat dan KOA. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi pada tahap 1. Nah, setiap tahap itu nanti akan digunakan untuk tahap berikutnya. Apa yang digunakan di tahap berikutnya? Yaitu sitrat. Nah, ini sitrat yang dihasilkan pada tahap 1 ya, dilanjutkan di tahap 2, sitrat ini nanti akan dikonversi menjadi isositrat. Ya, oleh enzimnya apa? Enzimnya adalah akonitase. Ya, ini enzim yang membantu dalam proses konversi sitrat menjadi isositrat. Jadi kalau ditanya tahap 2 apa produk akhirnya? Isositrat. Yang itu berawal dari sitrat yang dihasilkan dari tahap 1. Nah, itu ya. Jadi kita belajarnya lebih mudah gitu ya. Jadi tabel ini bisa dikatakan sebagai panduan kalian untuk mempelajari tahap-tahap siklus Krebs. Jadi langkahnya apa, proses yang terjadi apa, enzim yang terlibat apa, yang dihasilkan apa. Nah, ini semoga bisa membantu kalian dalam belajar ya, karena tentunya akan lebih mudah. Baik, dilanjutkan tahap 3. Reni Ayunita, silakan. Ibu, tahap ketiga isositrat. Yang pertama itu isositrat mengalami dehidrogenasi membentuk oksalosuksinat dengan adanya enzim isositrat dehidrogenase. Terus yang kedua itu terjadi dekarboksilasi menjadi ketoglutarat yang juga dikatalisir oleh enzim isositrat dehidrogenase. Yang ketiga, Mn2 positif atau Mg2 positif merupakan komponen penting reaksi dekarboksilasi. Yang keempat, oksalosuksinat akan tetap terikat pada enzim sebagai intermediat dalam keseluruhan reaksi, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Tahap keempat, silakan Riza. Tahap yang keempat, yang pertama yaitu ketoglutarat mengalami dekarboksilasi oksidatif melalui cara yang sama dengan dekarboksilasi oksidatif piruvat dengan kedua substrat berupa asam dan OC keto. Yang kedua, dikatalisir oleh kompleks OC ketoglutarat dehidrogenase juga memerlukan faktor yang identik Ya, kok macet? Kenapa? Sinyalnya terganggu ya? Oke, baik. Sambil menunggu kelanjutannya, kita coba review lagi ya untuk tahap atau langkah ketiga dan keempat. ketoglutarat.
Sudah. Iya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sorry ya, saya sepertinya terlempar tadi. Tadi Riza sudah selesai menjawabnya? Sudah, Bu. Oke, coba kita lihat lagi ya. Baik, untuk tahap ke-3 dan 4 ya, kita cobakan review. Oke. Baik, karena tahap kedua tadi itu adalah yang dihasilkan isositrat, otomatis bahan utama yang akan digunakan untuk tahap ketiga itu adalah isositrat ya. Jadi isositrat ini dalam prosesnya nanti akan mengalami yang disebut sebagai reaksi dehidrogenasi yang nantinya akan membentuk oksalosuksinat ya. Enzimnya apa yang terlibat? Enzimnya adalah isositrat dehidrogenase. Nah, ini adalah enzimnya. Nah, kemudian dengan dilihat pada reaksinya ya, bahwasanya dalam tahap ketiga ini terjadi dekarboksilasi ya menjadi alfa ketoglutarat ya. Ini yang dihasilkan dan ini dikatalisir oleh enzim isositrat dehidrogenase. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mesti harus dipahami ya dalam reaksi ini, keterlibatan Mn dan Mg, magnesium ya. Jadi ini merupakan reaksi pendukung reaksi yang penting atau komponen yang penting ya pada reaksi dekarboksilasi ini. Karena dengan begitu keseluruhan reaksi itu akan berlangsung dengan baik. Yang nantinya akan dihasilkan alfa ketoglutarat. Yang itu nanti akan diestafetkan untuk reaksi tahap keempat. Nah, selain alfa ketoglutarat itu juga dihasilkan karbon dioksida, NADH, dan hidrogen. Nah, itu ya. Ini pun nantinya akan ada konversi juga. NADH ini juga bisa dikonversikan menjadi ATP untuk tahap di berikutnya. Oke, tahap keempat. Nah, tadi hasilnya ya itu berupa alfa ketoglutarat ya, itu akan mengalami yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif ya, dengan sama itu terjadi di asam pirofat ya, yang tahap sesudah glikolisis. Nah, di sini kita lihat yang dihasilkan itu adalah suksinil CoA. Ya, dengan adanya suksinil CoA inilah nantinya akan dilanjutkan di tahap ke-5. Nah, itu ya. Jadi ini menjadi bagian yang memang harus step by step-nya itu tidak boleh salah ya, tidak boleh tertukar baik bahan yang digunakan maupun hasil yang itu di setiap tahapnya harus jelas ya. Karena apa? Karena itu nanti akan dilibatkan di tahap-tahap berikutnya. Oke, sekarang kita persilakan untuk yang tahap ke-5 ya, Arina Ulfa, silakan. Baik, Bu. Untuk tahap kelima ini terjadi perubahan suksinil CoA menjadi suksinat dengan adanya peran enzim suksinat tiokinase atau suksinil CoA sintetase. Dari suksinil CoA ini bergabung dengan PI dan ADP itu menghasilkan suksinat plus ATP plus CoA melalui proses fosforilasi PDB. Cukup, Ibu. Oke, baik. Kita coba lihat ya untuk tahap ke-5. Tahap ke-5 ini tentunya akan menggunakan bahan yang dihasilkan oleh tahap 4 ya, yaitu suksinil CoA. Jadi di tahap 5 ini akan terjadi perubahan suksinil CoA menjadi suksinat ya. Enzimnya adalah enzim suksinat tiokinase atau suksinil CoA sintatase. Jadi ini menjadi bagian yang penting juga dan ini belum selesai karena nanti akan ada tahap 6, 7, 8. Meskipun tahap 6, 7, 8 itu sebetulnya masih dalam satu reaksi ya, yaitu tahap ke-6. Oke. Nah, sekarang
kita masuk ke tahap yang ke-6 ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, tahap 6 itu ada 3 langkah ya. Sama aja seperti 6, 7, 8 sebetulnya ya, tapi ini masih dalam satu tahap. Baik, saya mempersilakan ada 3 mahasiswa yang bisa menjelaskan ya untuk tahap 6 yang itu ada 3 langkah ya yang harus dijelaskan step by step-nya ya. Baik, di sini yang sudah raise hand itu ada Nursifa ada? Ada, Bu. Nursifa, kemudian Zirli ada? Ada, Bu. Dan yang ketiga Rina Tiara ada? Ada, Bu. Baik, dipersilakan untuk Nursifa ya, tahap ke-6 yang pertama, silakan. Jadi tahap 6 yang pertama itu suksinat metabolisir lebih lanjut melalui reaksi dehidrogenasi yang diikuti oleh penambahan air dan kemudian oleh dehidrogenasi lebih lanjut yang menghasilkan oksaloasetat. Cukup, Bu. Baik, dilanjutkan Zirli, silakan. Baik, Bu, izin menjawab. Untuk tahap yang kedua dari tahap 6 itu, ferumat yang dihasilkan dari tahap pertama terbentuk sebagai hasil dihidrogenasi. Kemudian furmarse atau furmat dihidratase mengkatalisir penambahan air pada furmat untuk menghasilkan malat. Sekian, Bu. Oke, dilanjutkan yang ketiga. Baik, Bu. Untuk selanjutnya yang tahap ketiga, tahap 6 yaitu malat dikonversikan menjadi oksaloasetat dengan katalisator berupa enzim malat di dehidrogenase, suatu reaksi yang memerlukan NAD, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik, kita lihat bersama-sama ya untuk penjelasannya dari masing-masing mahasiswa tadi. Yang pertama di tahap ke-6 ya. Tahap ke-6 ya untuk yang pertama, jadi hasil yang diperoleh pada tahap nomor 5 ya yang berupa suksinat itu selanjutnya akan dimetabolisir lebih lanjut ya melalui reaksi dehidrogenase yang itu nanti ada proses penambahan H2O juga ya yang nantinya akan dihasilkan molekul fumarat ya dan FADH2. Ya, kita agak lebih pinggirin dulu ya FADH2 karena ini nanti ada reaksi tersendiri karena ini yang perlu dilanjutkan untuk yang kedua itu adalah fumaratnya. Jadi fumarat ini nantinya akan dilanjutkan di tahap yang kedua untuk tahap nomor 6 ya dengan proses penambahan air juga ya pada fumarat yang nantinya akan dihasilkan L-malat. Ya, karena memang dalam hal ini mutlak sekali setiap prosesnya itu pasti terjadi penambahan yang namanya oksigen ya. Oksigen itu bisa berdiri sendiri atau dia bergabung dengan molekul yang lain gitu ya. Nah, kemudian hasilnya yang itu fumarat menjadi L-malat. Nah, malat ini nantinya akan dikonversikan menjadi oksaloasetat ya dengan enzim atau katalisator enzim yang disebut sebagai malat dehidrogenase. Nah, dalam prosesnya ini tidak membutuhkan H2O ya, tapi membutuhkan NAD+ ya. Yang nantinya akan membentuk oksaloasetat ya dan dihasilkan NADH dan hidrogen. Tapi apakah berhenti di sini? Ya tentunya masih ada proses keberlanjutan lagi karena sampai betul-betul kita memperoleh energi yang memang dibutuhkan untuk proses metabolisme di dalam tubuh manusia. Oke. Dari tahap 1 sampai tahap 6 ya, jadi 6, 7, 8 ya. Jadi dalam satu tahap ya ada 3. Nah, setelah semua proses yang kalian pahami ya dari tahap glikolisis, tahap dekarboksilasi oksidatif sampai yang terakhir tadi adalah siklus Krebs ya. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwasanya setiap step dari reaksi-reaksi itu akan ada
bahan yang memang diperlukan dan dalam bentuk produk yang dihasilkan. Jadi di layar itu sudah disediakan ya tabel yang itu sudah ada setiap proses tahap reaksinya ya. Setiap masing-masing itu saya persilakan untuk satu mahasiswa menjawab. Jadi misalkan glikolisis, tempatnya di mana, bahan inputannya apa, produk akhirnya apa. Kemudian dekarboksilasi oksidatif, tempatnya di mana, inputannya apa, produk akhirnya apa. Siklus Krebs juga begitu ya. Jadi ada 3 reaksi. Jadi di sini saya persilahkan ada 3 mahasiswa yang boleh menjawab ya. Di sini ada Khairunisa ada? Ada Khairunisa? Tidak terdengar suara saya, Khairunisa? Khairunisa hadir, Bu. Oke, silakan untuk Khairunisa. Yang pertama ya, Bu. Untuk yang pertama tahapan glikolisis, tempatnya terjadi di sitoplasma. Inputannya di glukosa dan untuk produk akhirnya di 2-AT, 2 asam pirufat, Suaranya terputus-putus ya, Nisa. Ulangi, Bu. Silakan. Untuk yang tahapan glikolisis, tempatnya terjadi di sitoplasma. Kemudian untuk yang ini terjadi di glukosa. Kemudian untuk produk akhirnya 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Oke, baik. Terima kasih Nisa. Dilanjutkan untuk yang dekarboksilasi oksidatif. Di sini yang sudah raise hand. Yang sudah menjawab bisa diturunkan dulu ya tangannya ya. Saya coba pilih yang belum menjawab biar ada nilai keaktifan ya. Ananda Setiawati ada? Ada, Bu. Oke. Untuk dekarboksilasi oksidatif itu tempatnya di matriks mitokondria. Untuk inputannya itu ada 2 asam pirufat, kemudian produknya itu 2 asetil CoA, 2 CO2 dan 2 NADH, Bu. Cukup, Bu. Terima kasih. Oke, untuk yang siklus Krebs saya persilakan di sini ada Desti Nangsangsari. Baik, Bu. Siklus Krebs itu terjadi di mitokondria. Untuk bahannya itu asetil CoA dan hasilnya itu menghasilkan 12 ATP yang terdiri dari 3 NAD+, 9 ATP, 1 FAD dan 2 ATP, Bu. Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Coba kita lihat bersama-sama ya. Karena sebetulnya dalam hal ini kita bisa menyimpulkan ya dari setiap reaksi yang terjadi dalam metabolisme karbohidrat secara garis besar itu ada tahap glikolisis, ada tahap dekarboksilasi oksidatif dan ada siklus Krebs. Dan kita juga bisa memilah-milah ya untuk membedakan untuk masing-masingnya ya tempatnya di mana, kemudian input atau bahan utamanya apa ya, produk akhirnya apa. Nah, ini bisa menjadi acuan kita ya agar tidak tertukar dari satu tahap dengan tahap yang lain. Kan dalam hal ini tahap ini tidak boleh lompat-lompat ya, harus sesuai dengan urutannya. Oke, kita lihat di sini ya.
sudah ditampilkan di layar ya, bahwasanya setiap tahap itu sudah tertulis juga glikolisis ya. Glikolisis itu terjadi di sitoplasma. Ya. Kemudian inputannya berupa apa? Inputannya itu berupa glukosa. Nah, dari glukosa ini nanti diproses ya dalam tahap-tahap glikolisis ini sehingga akan diperoleh produk akhirnya itu adalah 2 ATP, 2 asam pirufat dan 2 NADH. Nah, yang saya warnai biru itu adalah bahan yang nanti akan digunakan untuk inputan ke tahap kedua. Ya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Ya. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini tempatnya ada di matrik mitokondria. Jadi dia lebih masuk lagi ya. Jadi kalau sitoplasma ini kan masih di bagian apa namanya cairan bening yang ada di dalam sel ya. Tetapi kalau sudah masuk ke mitokondria berarti sudah masuk ke salah satu organela yang ada di dalam sel, yaitu organela mitokondria. Ya. Nah, di sini inputannya itu adalah hasil dari glikolisis yaitu 2 asam pirufat. Nah, dari 2 asam pirufat ini nanti akan dibentuk ya. Hasilnya apa? Hasilnya berupa 2 asetil-CoA, kemudian berupa 2 CO2 ya dan berupa 2 NADH. Lalu tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs ya. Jadi siklus Krebs ini juga begitu. Bahannya itu berasal dari tahap sebelumnya, yaitu 2 asetil-CoA. Jadi dari 2 asetil-CoA ini nanti akan dihasilkan akan dihasilkan produk akhir, yaitu 2 ATP, 4 CO2, ya, 6 NADH, dan 2 FADH. Apakah selesai sampai sini? Belum. Karena ketiga tahap ini nantinya akan masuk ke tahap transport elektron. Yang merupakan ini adalah tahap terakhir dari reaksi metabolisme aerob di dalam sel. Ya, jadi setelah tahap glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, setelah siklus Krebs selesai, baru masuk ke tahap transport elektron. Nah, coba kita lihat ya untuk tahap berikutnya, yaitu tahap transport elektron. Di sini sudah ada pertanyaan ya, pengertiannya apa untuk transport elektron, kemudian tempat terjadinya di mana. Nah, ini ada istilah yang memang nantinya akan banyak disebut di dalam proses transport elektron. Dan ini pun juga sudah banyak disebut juga di sebelumnya. Karena ini merupakan hasil yang memang nantinya akan direaksikan kembali menjadi ATP dalam bentuk energi. Ya, jadi untuk yang pertama pengertiannya apa transport elektron, kemudian tempat terjadinya di mana, dan pengertian apa itu FADH2 dan NADH. Karena ini merupakan bagian yang penting juga ya nantinya untuk proses pembentukan ATP. Baik, di sini silakan yang belum pernah menjawab untuk sesi diskusi atau tanya jawab hari ini. Saya persilakan ya sebelum saya memanggil nama-nama yang memang sudah pernah menjawab tetapi mau menjawab lagi. Silakan. Oke, di sini sudah raise hand, ternyata sudah pernah. Oh, ada satu ini yang belum jawab. Desti Ayu ya. Desti Ayu ada? Ada, Bu. Iya. Silakan Desti Ayu. Pengertian dari transport elektron yaitu proses perpindahan elektron dari satu molekul atau atom ke molekul
atau atom ke molekul atom lainnya. Proses ini terjadi dalam berbagai reaksi kimia dan juga dalam proses respirasi seluler. Sudah, Bu. Maaf, Bu, tempat terjadinya juga nggak, Bu? Atau pengertiannya aja ya, Bu? Ya, gimana Desti? Pengertiannya aja atau sama tempat terjadinya dan lainnya itu, Bu? Iya, semuanya 1 sampai 4. Jadi saya lanjutin ya, Bu. Tempat terjadinya itu reaksi kimia yang terlibat yaitu dalam respirasi seluler, transportasi elektron terjadi dalam rantai transport elektron di dalam mitokondria. Sedangkan dalam fotosintesis, transport elektron terjadi dalam rantai transport elektron di dalam kloroplas. Terus apa itu FADH2? FADH2 itu molekul yang berperan dalam respirasi seluler. Terbentuknya saat molekul FAD itu menerima 2 elektron dan 2 proton. Kemudian apa itu NADH? NADH itu adalah nikotinamid adenit dinukleotid, yaitu merupakan molekul yang berperan dalam respirasi seluler. NADH itu terbentuk saat molekul NAD+ menerima 2 elektron dan 1 proton. Sudah, Ibu. Oke, baik, kita lihat ya atas penjelasannya. Jadi tadi disebutkan bahwasanya memang tahap transport elektron ini bisa dikatakan sebagai tahapan terakhir ya dalam reaksi metabolisme aerob ya. Di mana untuk tempat terjadinya tadi sudah disebutkan juga ya, dia bukan lagi di matriks mitokondria tetapi di dalam krista atau di membran dalam dari mitokondrianya ya. Udah. Kenapa tadi saya minta menjelaskan apa itu NADH, apa itu FADH ya, karena ini nantinya akan banyak disebut karena merupakan molekul yang terlibat dalam transport elektron. Di mana kita tahu ya sebelumnya tadi NADH dan FADH itu banyak banget dihasilkan pada reaksi sebelumnya. Baik itu reaksi glikolisis, baik itu dekarboksilasi oksidatif ya maupun siklus Krebs. Namun ada beberapa perbedaan ya antara FADH dan NADH. FADH atau yang disebut sebagai flavin adenin dinukleotida. Ini juga merupakan salah satu bentuk energi yang nantinya bisa kita gunakan. Tapi pada saat ini FADH ini kalau belum dikonversi menjadi ATP belum bisa digunakan oleh tubuh. Jadi harus berubah menjadi bentuk lain dulu gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini dia nantinya akan menjadi pembawa elektron ya atau kita sebut juga sebagai kurir elektron ya yang itu terjadi di rantai transport elektron. Nah, kemudian kalau untuk yang NADH sama juga. Ini juga merupakan salah satu bentuk energi tetapi belum bisa digunakan oleh tubuh. Jadi harus diubah dulu menjadi ATP baru bisa digunakan. Nah, NADH ini merupakan koenzim aktif ya dari vitamin B3 ya. Yang ini merupakan nama lain ya sebutan untuk molekul NAD+. Yang mana ini tereduksi ya dengan adanya penambahan 1 atom hidrogen. Nah, selain NADH, selain FADH, itu juga ada molekul-molekul lain ya yang juga nantinya akan terlibat. Itu ada molekul oksigen ya, ada koenzim Q atau disebut sebagai ubiquinon ya, ada sitokrom B, ada sitokrom C dan sitokrom A. Nah, ini adalah molekul-molekul yang nantinya banyak terlibat dalam proses transport elektron ya. Oke. Tadi disebutkan di awal ya bahwasannya NADH, FADH itu tidak bisa langsung digunakan oleh tubuh ya kalau belum diubah menjadi bentuk ATP. Nah, sekarang untuk yang NADH dulu. NADH ini pun ketika akan diubah menjadi ATP harus melangsungkan reaksi. Reaksi itu disebut sebagai transport elektron, yaitu perubahan NADH menjadi ATP. Nah, ini berdasarkan skema yang ada pada gambar, inilah alurnya.
bagaimana prosesnya NADH yang dihasilkan dari tahap sebelumnya yang itu nanti akan dirubah atau akan dikonversi menjadi ATP. Baik, di sini silakan siapa yang akan menjawab untuk proses pengubahan NADH menjadi ATP ya berdasarkan skema yang di atas ya. Oke, di sini yang sudah raise hand semuanya ini sudah menjawab ya. Silakan, saya persilakan dulu untuk yang lainnya yang belum pernah untuk hari ini di sesi Zoom. Oh, Sherly belum ya? Sherly Syambepi. Oh iya, tadi ada Sherly juga kalau nggak salah. Oh, Sela ya, Sherly. Oh, tadi Sherly. Sorry. Oke, silakan Sherly. Yang pertama yaitu proses yang terjadi transport elektron kembali dari NADH diuraikan menjadi NAD yang membuat elektron hasil dari reaksi masuk ke kompleks protein 1 kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1 akan dikeluarkan 1 atom hidrogen. Yang kedua, elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan 1 atom hidrogen. Ya, kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan 1 atom hidrogen lagi. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan 1 atom hidrogen lagi. Setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATP fase ase. Setiap 1 atom hidrogen yang masuk akan mengubah 1 ADP menjadi 1 ATP. Kemudian elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron, penangkap elektron. Terakhir, jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3, sehingga akan membentuk 3 ATP, atau setiap perubahan 1 molekul NADH. Pada akhirnya, untuk setiap 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Sudah, Ibu. Ibu, maaf, potong sedikit. Di kelas reguler, jam 10.30 ini ada mata kuliah Pak Arif, Bu, farmakonosi. Iya, bisa keluar saja nggak apa-apa. Baik, Ibu, kami dari kelas reguler keluar ya, Bu. Izin keluar. Untuk yang kelas khusus, ada kuliah? Ada Bu, nanti jam 11 Bu, spesialit. Oke, berarti masih ada waktu ya. Ini ada satu lagi yang mau saya sharekan untuk soalnya ya. Baik, terima kasih tadi atas jawabannya ya. Jadi memang ini adalah proses yang mesti harus dipahami karena bagaimana tubuh kita bisa menggunakan NADH yang nantinya ini dijadikan sumber energi. Tapi tentunya tidak mudah ya, harus ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui supaya NADH ini dapat dikonversikan menjadi ATP. Ya. Untuk yang NADH, jadi NADH ini dalam prosesnya ya nantinya itu akan ada perubahan atau akan diuraikan terlebih dahulu ya NADH ini menjadi NAD+ ya. Yang mana ketika NAD+ ini sudah terbentuk ya, maka elektron yang dihasilkan itu akan masuk ke dalam protein 1. Nah, ini yang berwarna orange ya. Nah, kemudian akan diteruskan ke koenzim Q. Nah, saat elektron ini melewati protein ya, maka akan dikeluarkan sejumlah 1 atom hidrogen. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua,
Elektron dari koenzim koenzim Q ya, ini akan dibawa melewati protein 3 ya, yang berwarna biru ini, kemudian menuju ke sitokrom C. Nah, kemudian saat melewati kompleks ini ya, kompleks protein 3 itu akan dihasilkan hidrogen sebanyak 1 ya. Nah, kita lanjut lagi dari sitokrom C ini nantinya akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria ya melalui protein 4. Nah, ini ya. Nah, saat melewati ini pun ya akan dihasilkan 1 atom hidrogen. Jadi ada 1, 2, 3 ya. Jadi totalnya dari tahap dari 1 sampai 3 ini tadi ada 3 hidrogen yang dihasilkan. Nah, kemudian tahap yang keempat ya, dari sitokrom C ini ya tadi ya ini. Nah, kemudian setiap ion hidrogen yang dihasilkan itu akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melalui ATPase ya. Nah, kemudian setiap atom hidrogen ini itu nanti akan diubah dari 1 ADP menjadi ATP. Nah, disinilah hasil dari energi ATP inilah yang merupakan energi yang siap digunakan untuk tubuh. Ya, jadi kalau masih dalam bentuk NADH belum bisa. Jadi harus melewati ini semua ya sampai terbentuk ATP. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, elektron yang bereaksi dengan ion hidrogen itu tadi ya, itu nanti akan ditangkap oleh oksigen ya dan menghasilkan molekul air. Nah, dalam hal ini oksigen itu akan berperan sebagai aseptor elektron ya atau penangkap elektron yang terakhir. Jadi jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan itu 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya 1 NADH itu akan membentuk 3 ATP. Artinya apa? Konversinya. Jadi kalau dihasilkan 1 NADH, maka itu artinya akan dihasilkan 3 ATP. Nah, ini untuk NADH. Lalu bagaimana kalau untuk yang FADH2? Ya, apakah tahapnya sama, prosesnya sama? Nah, ini bisa dilihat pada skema. Oke, silakan di sini siapa yang akan menjelaskan untuk pengubahan FADH menjadi ATP. Saya persilakan dulu bagi yang belum pernah sama sekali. Kalau mau menjelaskan silakan. Tidak ada. Di sini yang sudah raise hand hanya ada 2, yaitu Ananda dan Reni Ayunita. Siapa di antara Ananda sama Reni Ayunita yang mau menjawab? Hadis, Bu. Oke, silakan Reni Ayunita. Baik, Ibu. FADH2 itu diuraikan. Kemudian FAD positif, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2, kemudian ke koenzim Q, dan berikutnya ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, dikeluarkan 1 ion hidrogen, berikutnya elektron dari sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, dikeluarkan 1 atom hidrogen. Terus yang kedua, setiap atom hidrogen yang terbentuk kemudian akan masuk ke ATPase yang mengubah ADP menjadi ATP. Selanjutnya, elektron akan bereaksi dengan ion H positif dan ditangkap oksigen menghasilkan H2O. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Selanjutnya menghasilkan 2 ATP, Bu. Cukup, Bu. Oke, terima kasih Reni atas penjelasannya ya. Memang ada beberapa perbedaan di sini karena konversinya pun beda ya. Kalau yang NADH tadi itu 3 ATP, kalau yang FADH itu jadinya 2 ATP. Memang lebih kecil ya. Kenapa bisa begitu? Nanti kita lihat. Jadi pada saat FADH2 ini dihasilkan, itu akan diuraikan menjadi FAD+ ya.
Nah, kemudian elektron, kalau yang pertama tadi itu kan akan memasuki protein 1. Nah, ini protein 1 nggak dimasuki nih pada tahap FADH, tapi langsung masuknya itu ke kompleks kedua. Ya. Nah, kemudian menuju ke koenzim dan akhirnya menuju ke sitokrom C. Baru ke sitokrom C ini ketika dia melalui protein 4 ya, dia akan menghasilkan 1 atom hidrogen. Nah, kemudian setiap atom hidrogen yang terbentuk ini ya, itu nanti sama ya, kalau tahap ini sama, jadi dia akan masuk ke tahap ATPase yang nantinya akan mengubah ADP menjadi ATP. Ini juga sama kalau yang ini. Nah, kemudian keterlibatan oksigen ya sebagai penangkap elektron, itu juga sama yang nantinya akan dihasilkan H2O. Namun yang membedakan di sini adalah jumlah hidrogen yang dihasilkan. Kalau pada tahap NADH, hidrogen yang dihasilkan itu berjumlah 3 karena dia melalui protein 1 juga ya. Sedangkan kalau untuk FADH itu hanya melewati 2 protein, 3 protein ya di sini ada 2, 3 dan 4. Nah, di sini yang dihasilkan itu hanya ada 2 hidrogen. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk tahap FADH ya, pembentukan FADH menjadi ATP itu hanya dihasilkan 2 ya. Jadi bedanya itu untuk konversinya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan berapa ATP yang dihasilkan dari 2 NADH ya, 1 NADH-nya itu berarti 3 ya, kalau 2 tinggal dikalikan 2 ya. Nah, begitu pula untuk FADH ya. Berapa ATP yang dihasilkan pada saat FA2H yang dihasilkan itu ada 2. Ya sudah tinggal mengalihkan saja 2 kali 2. Nah, begitu ya. Jadi dengan adanya pemahaman ini atau konversi ini, jadi kita tidak hanya tahu reaksinya seperti apa, tapi juga jumlahnya itu berapa, ya konversinya seperti apa. Oke, dari sekian itu tadi ya dapat disimpulkan ya. Ini tadi sudah dijelaskan yang pertama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs. Nah, sekarang yang transport elektron. Transport elektron ini pun juga sama pertanyaannya. Jadi di mana tempat terjadinya siklus transport elektron, kemudian inputnya apa saja, produk akhirnya apa. Ya, silakan di sini siapa yang akan memberikan jawaban. Di sini yang sudah resen adalah Arina Ulfa, ada? Ada, Bu. Ya, silakan Arina. Untuk tahapan transport elektron itu tempatnya di membran dalam mitokondria atau krista. Inputnya itu berupa 10 NADH dan 2 FADH2. Dan produk yang dihasilkan itu 34 ATP dan 6 H2O, Bu. Cukup, Ibu. Baik, kita lihat ya. Nah, di sini sudah ada ya. Kalau untuk tahap transport elektron ya, itu memang tadi benar ya. Itu tempatnya ada di membran dalam mitokondria atau krista. Nah, kemudian inputnya apa? 10 NADH dan 2 FADH. Kok banyak banget 10, Bu? Ya, 10 ini merupakan hasil dari setiap tahap sebelumnya. Kita hitung saja ya, NADH-nya dari glikolisis ada 2, ya. Dekarboksilasi ada 2, ada berapa? 4. Siklus Krebs yang dihasilkan ada 6, 10, ya. Makanya semuanya diinputkan di sini. Kemudian yang FADH ada berapa? Yang dihasilkan hanya ada di tahap siklus Krebs saja, yaitu ada 2 ya. Jadi 10 NADH dan 2 FADH. Nah, ini tinggal dikalikan saja tadi konversinya ya. 1 NADH ada 3 ATP. Berarti kalau 10 NADH berarti ada 30 ya. Kemudian 2 FADH. 1 FADH itu ada 2 ATP. Berarti kalau 2 dikali 2 berarti 4. Ya, berarti 30 ditambah 4, totalnya ada 34 ATP. Nah, selain 34 ATP juga terjadi pembentukan H2O yang tadi ditangkap elektronnya oleh hidrogen dan oleh oksigen ya, yang hasilnya berupa air. Nah, itu totalnya ada 6. Jadi dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa hasil akhirnya itu adalah 36.
ya. Kenapa? Karena ketika dilihat totalnya ya, kok 36 Bu? Kan ini totalnya di sini 2, di sini 2, 4. 4 ditambah 34 kan harusnya 38. Memang betul. Totalnya adalah 38 ATP. Tapi karena tadi itu ada proses elektron masuk ke dalam matriks mitokondria lalu ke krista di dalam membrannya lagi, itu membutuhkan energi sebesar 2 ATP. Jadi dari 38 ini dikurangi 2 menjadi 36 ATP. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Nah, kalau kalian lihat, apakah setiap tahap ini menghasilkan ATP? Ternyata tidak. Yang menghasilkan ATP itu hanya di glikolisis, hanya siklus Krebs, yang paling banyak itu transport elektron, yaitu sebesar 34. Sedangkan yang tidak dihasilkan hanya di dekarboksilasi oksidatif. Nah, itu tadi kan sebagai reaksi antara saja ya, yang memang membutuhkan asetil-CoA dalam proses pembentukan untuk di tahap siklus Krebs gitu ya. Nah, ini adalah penjelasan untuk reaksi metabolisme yang aerob. Nah, sekarang bagaimana kalau yang sifatnya anaerob? Nah, di sini siapa yang akan menjelaskan? Saya persilahkan. Ini pertanyaan terakhir ya untuk sesi tanya jawab materi siklus Krebs dan transport elektron ya. Jadi silakan siapa yang belum kebagian tadi bisa memanfaatkan kesempatan. Silakan. Oke, yang lainnya ini Reni Ayunita lagi nih, yang sebelum saya persilakan Reni, saya hitung sampai 5 ya. Kalau ada yang ingin berubah pikiran untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Ya sudah, kalau tidak ada yang mau lagi, silakan Reni. Reaksi yang anaerob ya, Bu? Ya. Ibu maaf, Nadia hadir, Bu. Respirasi anaerob itu tidak membutuhkan oksigen, tempat reaksi terjadi pada sitoplasma, tidak sempurna memecah glukosa menjadi CO2 dan H2O, menghasilkan 2 ATP. Yang kelima itu hidrogen yang dibebaskan bergabung dengan produk antara asam pirufat atau asetaldehida membentuk asam laktat dan etanol. Keberlanjutan jangka pendek. Reaksi yang dihasilkan itu C6H12O6 menjadi 2CH3 CHOH COOH plus 2 ATP. C6H12O6 kemudian berubah menjadi 2 C2H5OH plus 2 CO2 plus 2 ATP, Bu. Oke, baik ya. Jadi penjelasan tadi sebetulnya sudah bagus ya. Harusnya sih bisa dipahami dengan baik untuk semuanya. Jadi yang membedakan antara aerob sama anaerob itu memang sesuatu yang sifatnya prinsip ya. Karena dengan adanya perbedaan itu akhirnya mempengaruhi jumlah energi yang dihasilkan. Kalau yang aerob tadi jumlah totalnya 38 ya, total ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang anaerob itu hanya 2. Kok jauh banget ya jaraknya kayak karena memang pada tahap anaerob itu tidak melalui tahap siklus Krebs dan transport elektron. Jadi wajar saja energi yang dihasilkan jauh lebih sedikit ya. Nah, di sini untuk kondisi anaerob itu kalau yang terjadi di dalam tubuh manusia itu yang fermentasi homolaktik. Yang memang itu terjadi di dalam otot. Tapi kalau yang bukan pada tubuh manusia itu dalam fermentasi alkohol ya, yang itu bisa terjadi di dalam proses pembuatan makanan ya, fermentasi yang melibatkan ragi ya sebagai inisiasi untuk proses fermentasinya. Nah, kalau yang terjadi di dalam tubuh manusia itu bukan fermentasi, tetapi proses homolaktik. Ya. Jadi ketika pada saat
tubuh kita ini kekurangan energi ya, misalkan dalam kondisi kita ini lelah ya, habis lari jauh ya, yang memang itu banyak sekali menguras energi. Nah, itu secara otomatis otot-otot kita bisa melakukan proses respirasi anaerob dengan pembentukan asam laktat ya. Dari asam laktat ini sumbernya sama, yaitu glukosa. Ya, dari glukosa yang kita miliki itu bisa dibentuk menjadi asam laktat. Nah, asam laktat ini nantinya akan menumpuk ya, karena itu hasil yang pastikan ada pada saat proses pembentukan homolaktik itu. Itu ditandai dengan adanya penumpukan itu ya, itu bikin pegel-pegel atau apa. Nah, itu merupakan efek tersendiri ya dari pembentukan asam laktat. Nah, kalau untuk yang fermentasi alkohol, ini sama-sama menggunakan karbohidrat ya sebagai sumber substratnya, ya nantinya akan diubah menjadi glukosa. Tapi proses pembentukannya itu tidak dalam bentuk asam laktat, tetapi dalam bentuk etanol. Seperti kalian pernah lihat buah tape ya, tape itu juga termasuk dalam fermentasi alkohol ya, terjadi respirasi anaerob. Jadi kenapa pada saat pembuatan tape itu tidak boleh tempatnya itu buka tutup ya. Jadi selama proses fermentasi itu harus ditutup rapat. Ya, kenapa? Karena jangan sampai ada oksigen yang masuk ke dalam proses sehingga akan mengganggu. Tapi kalau itu yang aerob ya wajib harus ada ya. Dan kemudian dari produk tape itu kan selain dalam bentuk etanol ya. Jadi selain itu juga ATP. Nah, etanol ini merupakan cairan yang dikeluarkan. Jadi itu bukanlah air ya, karena tidak akan ada ceritanya dalam proses pembuatan tape itu air yang dikeluarkan, karena air itu hanya dikeluarkan pada saat respirasi aerob ya, ketika ada ketersediaan oksigen. Jadi kalau tidak ada oksigen ya sangat tidak mungkin dalam prosesnya itu terbentuk air ya. Oleh karena itu bisa kita simpulkan untuk kedua proses itu tadi ya. Jadi dalam hal ini antara aerob sama anaerob, kalau yang aerob jelas membutuhkan oksigen, kalau yang anaerob itu tidak membutuhkan oksigen ya. Kemudian tempat terjadinya ya, kalau untuk yang aerob itu ada macam-macam ya, dari sitoplasma sampai ke mitokondria. Mitokondria pun juga ada mitokondria membran luar sama membran dalam ya, jadi bertingkat gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang anaerob itu hanya terjadi pada sitoplasma saja. Ya, energi yang dihasilkan juga sangat berbeda ya. Kalau pada aerob itu sebesar 38 totalnya, sedangkan kalau pada anaerob itu hanya 2. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaan yang mesti dipahami ya dari setiap reaksi yang terjadi baik itu aerob maupun anaerob. Oke, itu ya untuk sesi tanya jawab kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya atas partisipasi aktifnya yang sudah turut memberikan penjelasan ya dalam perkuliahan, karena harapannya kuliah kita ini tidak hanya dosennya yang ngomong, tetapi mahasiswa juga harus ngomong ya. Untuk sama-sama kita belajar ya. Boleh kalian mengambil materi yang saya sampaikan, atau boleh ngambil dari materi yang ada di referensi lain. Saya dalam hal ini bebas ya, yang penting nyambung. Nah, itu. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, silakan, karena saya nggak mungkin manggil satu-satu untuk presensi ya. Silakan di-on-kan dulu kameranya. Di sini saya akan proses record untuk absen ya. Baik, di sini ada 2 layar. Untuk layar pertama sudah saya record, kemudian dilanjutkan layar kedua. Oke, cukup ya, karena ini menjadi bukti otentik untuk kehadiran kalian, karena bagaimanapun kalau tidak ada di Zoom berarti tidak dianggap hadir. Ya. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama.